Mungkin kalau kita sih berpikir dari produknya juga ya, dari produknya sendiri bahwa film ini punya sebuah universal value tentang yang tadi udah dibahas juga, dan itu yang adalah soul dari film ini yang Mbak Lala selalu bilang tentang keluarga dan persaudaraan ini. Itu nilai yang sangat dekat dengan Indonesia dan itu kita yang meyakinkan kita. Nah, when it comes to apakah karena ini film dari Korea dan lain-lain, itu udah menjadi nomor 2 sih, jujur untuk kami ya. Karena kami melihat ya film yang punya cerita dengan baik, cerita yang baik, kemudian didukung oleh cast yang baik juga, baik bukan hanya terkenal, tapi juga bisa membawakan perannya dengan baik, punya chemistry yang kuat juga, ya itu jadi modal utama kami untuk memastikan film ini bisa diterima dengan baik di masyarakat Indonesia. Gitu. Terima kasih Justin. Yeah, I totally agree with you basically. And but in our Indonesia version, there will be a lot of good localization. We put a lot of effort to make the different touch only the Indonesian culture could make. So please look forward to it. Terima kasih. Terima kasih. Kejutan yang bikin terkejut. Iya kan? Ada nggak tapi? Gimana sutradara bisa menjawab? Ya, dari produser ya, dari produser. Saya bantu jawab ya. Terima kasih jawabannya di pertanyaan. Saya bantu jawab. Kita betul, kita ada rencana akan ada sebuah original soundtrack. Tapi belum bisa kita share terlalu jauh, plannya seperti apa, kita tunggu aja. Tapi yang pasti akan ada original soundtrack. Di remake, pasti saya dan teman-teman lain pasti ingin menawarkan sesuatu yang berbeda tanpa melupakan benang merah dari karakter aslinya. Gimana pun juga film ini selain sebuah adaptasi, tapi juga sebagai sebuah tribute ya, tribute untuk film aslinya gitu. Gimana pun juga film aslinya juga sudah besar dan punya penggemar yang banyak di seluruh Indonesia maupun di luar gitu. Tapi pasti kita sebagai aktor mau menawarkan sesuatu yang baru lagi, yang fresh gitu. Karena ketika baca skripnya pun sudah banyak ada beberapa part yang dicoba untuk lebih lokal kayak seperti tadi Justin bilang. Apalagi mau tambahin? Silakan Angga, kalau Angga gimana? Sebenarnya udah diwakili sama Kak Vino sih, tapi emang menurut aku materinya juga bisa banget untuk digali lebih jauh dan lebih dalam gitu. Jadi kita juga punya banyak ruang gitu untuk bisa menggali karakternya jadi jauh lebih dalam gitu, tanpa melupakan ya esensi utama dari karakternya masing-masing gitu. Tapi aku udah gak sabar banget sih untuk bisa dilihat sama teman-teman semua gimana hasil kerja keras kita untuk film ini gitu, karena sekarang juga lagi dalam proses syuting gitu, di tengah-tengah proses syuting gitu. Jadi doakan semoga lancar. Tapi menurut aku ini jadi salah satu karya yang bakal bikin kita semua excited sih untuk nonton ini. Pas nonton karakter yang diadaptasi itu menjadi dari film asli itu jadi inspirasi aja sih. Balik lagi karena Kadina juga dari kita dengan sangat menyenangkan, dan dia juga mempercayakan kita terhadap karakter-karakter yang sudah diberikan. Dan dari skripnya juga udah sangat kuat ya, jadinya apakah itu menjadi patokan atau bukan, nonton saja tanggal Belum ada. Bisa dengan Kathleen gimana silakan Kathleen? Iya, udah diwakilin tadi sama Kak Vino, cuma aku mau nambahin aja. Di sini aku kan coach judo ya. Iya. Cara orang nge-coach itu kan beda-beda kan. Jadi mungkin cara coach Amanda yang di Annoying Brother, which is bukan Amanda by the way, misalnya kayak di Annoying Brother yang asing kayak gimana, aku bikin cara Amanda sendiri, managing tim aku juga gimana sendiri, cara ngomongnya, encouragingnya gitu-gitu, itu aku juga beda sendiri sama Kadina gitu. Kita research juga, kita ke tempat-tempat judo juga, gimana sih biasanya coach judo ini ngajarin anak-anaknya sekeras apa, ngomongnya gimana gitu-gitu sih. Jadi cara sendiri. Waktu awal kita tahu bahwa project ini My Annoying Brother, of course kita berpikir siapa nih ya yang jadi abang, siapa yang jadi adik. Itu udah 2 peran utama yang betul-betul akan menopang seluruh cerita kita ini di project ini.
Of course kita butuh 2 aktor yang memang bisa memberikan penampilan atau memberikan dimensi yang personal terhadap karakter ini. Dan mereka berdua ini kan merefer kembali ke original konsep dari original filmnya. Dimulai dengan sebuah hubungan yang kurang baik, tapi lama-lama hubungan itu kembali menjadi seutuhnya sebagai seorang abang dan adik. Nah, jadi progression karakter saya itu juga sangat penting gitu ya. Nah, dibutuhkanlah 2 sosok aktor yang memang punya technical skill yang baik juga gitu loh. Nah, waktu kita coba beberapa screen test dan lain-lain, ya saat Vino dan Angga bersama, ya itu magicnya keluar tuh dua-duanya. Masing-masing bisa memberikan karakter yang distinct untuk masing-masing karakter, tapi waktu mereka bersama ada sebuah kehangatan dan kelembutan gitu malah ya, dari sosok brother yang kadang-kadang love and hate relationship gitu kan. Nah itu sih, dan itu tuh sangat subtle tapi bisa kita rasakan gitu loh. Itu yang akan jadi kompleksitas yang kita rasa menjadi tanggung jawab utama dari 2 karakter ini. Dan ya so far dari hasil yang kita lihat, I have to say saya sih blown away lah dari hasil performance-nya masing-masing, dan kita juga nggak sabar banget buat untuk semua nanti bisa dinikmati lah gitu. Ya, mungkin Mas Santi silakan boleh ditambahkan. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Sebetulnya di dalam film ini intinya adalah the chemistry of the 2 brothers, Ya. abang adik ini. Dan menurut saya apa yang saya mau menambahkan juga apa yang tadi Dina sudah utarakan, untuk supaya My Annoying Brother Indonesia menjadi cerita Indonesia, kita harus ada eksplorasi lokalisasinya, dan itu diperlukan sekali 2 aktor yang luar biasa, karena ini adalah eksplorasi karakter dan eksplorasi chemistry. Jadi istilahnya dinamika mereka berdua ini yang menjadi amat sangat inti daripada film ini. Jadi inilah siapa lagi kalau bukan Anda Yunanda dan Vino Bastian. Siap. Terima kasih Burhan dan Dono. Selanjutnya adalah Sebetulnya nggak ada kriteria khusus sih. Kalau saya baca skrip yang saya suka, pasti saya akan semangat banget untuk bergabung di filmnya. Terus yang kedua, memang saya senang banget film atau skenario yang tema-temanya itu tentang keluarga, tentang bapak sama anak, ibu sama anak, kakak beradik. Itu memang dari dulu saya suka banget dari ketika saya nonton film itu pun pilihan-pilihan film yang saya pertama kali pilih itu biasa tentang cerita-cerita tentang keluarga gitu. Dan ketika dapat skenario seperti itu pasti akan senang banget. Dan kenapa remake lagi ya, buat saya kan tren remake atau era adaptasi ini juga bukan cuma ada di Indonesia sih. Hollywood sekalipun juga mulai remake film-film lamanya, mengadaptasi dari beberapa novel dan sebagainya gitu. Dan kesempatan untuk meremake dari Korea ini bukan cuma hanya sekedar remake filmnya, tapi mungkin ada transfer energi, transfer ilmu gitu antara 2 negara ini, antara Korea dan Indonesia, saling belajar, saling bertukar kebudayaan, dan one day mungkin film kita bisa di-remake kembali oleh Korea dan sebagainya. Itu harapan yang bagus gitu. Jadi bukan cuma hanya memanfaatkan film yang sudah besar kita di sini, tapi ada transfer ilmu yang besar gitu di sini, membangun komunikasi yang baru antar sineas di Indonesia dan juga di luar, dan itu jadi sebuah gerbang yang bagus banget untuk industri kita makin besar lagi nanti ke depannya. Mau diperban biar kamu nanya sih. langsung mati, mana banget langsung bosan, langsung ini next sound. Gimik kak? Enggak. Ini karena kemarin ya namanya atlet kan gitu. Kalau atlet kalau nggak cedera kayaknya kurang atlet gitu. Gitu konsepnya. Jadi biar makin masuk ke karakternya, jadi diperban. Ya, ini kemarin ada cedera sedikit, tapi sekarang udah mendingan. Terima kasih yang udah ditanyain ya. Thank you. Kristo juga ada 12 jahitan. Nah, saya lihat kok. Gak ada yang nanya, gak kelihatan ya soalnya. Ini sih. Jadi
sama juga, mirip juga dengan cerita yang aslinya kan 2016, di versi Koreanya itu 2016 Rio. Kalau di sini 2023. Tapi kita ada games yang lain, tapi sama juga para games, karena sesuai dengan ceritanya. Aku juga mau nambahkan bahwa di dalam film ini dan cerita ini juga ada blind judo. Jadi menurut aku saat kita lagi proses eksplorasi dan lain-lain, menurut aku yang satu hal yang mungkin menjadi satu bintang atau daya tarik untuk kita semua ikut dan libat di dalam judul ini juga untuk eksplorasi soal blind judonya. Dan ternyata saat kita udah cari tahu dan kerjasama dengan tim-tim judo kajet ini, jadinya ternyata di Indonesia tuh blind judo itu bergengsi banget loh. Dan ada banyak banget atlet-atlet blind judo yang udah menang di luar yang kita nggak tahu. Nah, di dalam film ini salah satu yang lokalisasinya juga kita berkait dan kerjasama dengan mereka. Jadi they are also included di dalam film ini. Jadi kita juga bisa lihat mereka di dalam film ini. Terus pertanyaan kedua. Sentuhan pribadi dari seorang Dina Jasanti. Oke, kalau sentuhan pribadi. Saat pertama kali nonton filmnya dan setelah itu baca skenarionya, itu deket banget sama aku. Jadi sedikit tentang my childhood ya. Jadi aku dari kecil itu emang sekolah di Singapura dan saat itu aku cuma sendiri sekolah di Singapura dan saudaraku tuh sekolah di negara-negara yang lain, di Australia dan lain-lain. Jadi saat itu dari umur 10 tahun tuh aku udah sendiri. Dan jadi aku sama saudaraku tuh nggak dekat, tapi kita sayang dan saling sayang. Jadi setiap tahun itu cuma ketemu sekali saat liburan, cuman 2 minggu. Setiap tahun seperti itu. Dan kadang-kadang ada tahun yang kita nggak ketemu sama sekali. Tapi setiap kali kalau kita ketemu dan pada akhirnya saat kita udah tumbuh besar, kita mulai nikah, ada anak dan lain-lain, justru makin lama makin deket. Dan di dalam cerita ini sama. Yang awalnya saat jauh dan menjauh dan makin menjauh, tapi saat udah ketemu saat stage of life itu yang kita ketemu ada kesempatan untuk mendekat, justru itu jadi kayak satu hal yang susah diceritain tapi dirasakan sangat dalam. Menurut aku buat ini karakter Kemal dan Jaya seperti itu. Ada saat yang mereka akan menjauh, tapi saat ketemu lagi it's very internal gitu dan very personal. Pasti ada proses 3D ketemu gitu kan. Terus senangnya ketika proses reading ini bersama Dina dan teman-teman yang lainnya, kita tuh benar-benar care banget gitu sama skripnya. Jadi saling kasih masukan bukan hanya untuk karakternya sendiri, tapi juga dengan karakter-karakter yang lain. Dan dari sini udah sangat memiliki banget gitu skripnya dan karakternya dan Angga pun kalau misalnya kita lagi reading juga sangat open ngasih masukan, yang lain juga Kathleen, Christo dan dari situ jadi perdebatan yang sebenarnya akhirnya jadi bikin kita jadi tambah dekat sih. Maksudnya nih karakter kayak gini, nih anaknya kayak gini kayak gitu, dan dari situ tuh bisa jadi bahan kita, oh ternyata tuh Angga kayak gini, yang lain juga kayak gini. Kalau buat saya sih kayak gitu. Pokoknya dengan waktu yang ada kita maksimalin gimana caranya biar orang percaya bahwa Kemal dan Jaya itu memang benar-benar berada. Yes, itu dari video Kemas Gallery. Angga Inannya silakan Kak. Kalau aku ngerasa ini salah satu yang spesial buat aku karakternya gitu, karena ini karakter pertama aku punya abang, dan aku di kehidupan nyata juga sebenarnya nggak punya abang, punyanya kakak tapi kakak perempuan gitu, tapi pasti ada perbedaan gitu gimana caranya kakak perempuan atau kakak laki-laki nge-treat adiknya gitu. Nah di situ yang aku rasain gitu di film ini, bagaimana aku akhirnya belajar untuk kalau punya abang rasanya seperti apa gitu. Dan menurut aku Kak Vino bener-bener aku ngerasa bukan lagi kayak syuting gitu sih, tapi kayak bener-bener merasa kalau abang tuh seperti apa, walaupun kadang-kadang yang aku tangkap akhirnya setelah syuting ini berjalan gitu, sebenarnya kalau aslinya juga
abang ke adik atau adik ke abang tuh bisa dibilang punya gengsinya masing-masing, dan sebenarnya gengsi-gengsi itu yang kalau kita gali lebih dalam baru kelihatan gitu. Sebenarnya kasih sayang mereka itu jauh lebih dalam dari apa yang mereka tampilin di luar gitu, dan itu yang aku lihat juga dan aku bisa ngerasain. Jadi aku seneng banget sih bisa berperan bareng sama Kak Vino, terus bisa bisa membangun chemistry sebagai abang dan adik gitu bersama. Oke, siap, terima kasih. Berasa lah. Amin. Terima kasih Angga Winanda dan juga Vino G. Bastian. Kita ada official fotografer kita juga, dan buat kabar-kabar terbarunya lagi nanti bakal ada banyak lagi yang di spill. Langsung aja follow semua akun sosial media dari Base Entertainment dan juga Lifeline Pictures. Terima kasih sekali lagi. Kita tinggalkan jajaran cast di sini untuk berfoto. Tepuk tangan untuk jajaran produser, executive producer dan juga sutradara. Thank you. Mas Aura, Mbak Shanti, Justin, and Dina Jasanti. Thank you. Jajaran cast boleh berfoto lagi khusus untuk jajaran cast saja. Yes. Oke. Silakan jajaran cast. Boleh lihat sebelah kiri jajaran cast. Kiri-kiri ya. Oke. Tengah. Jadi jangan lupa untuk di follow semua keseruan dari Pak Yana yang berakhir di sosial media dari Base Entertainment dan juga di Lifeline Pictures. Sebelah kanan silakan kanan. Oke, cukup di tengah. Terakhir di tengah. Oke, silakan. Yes. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk jajaran cast sudah bersama.